Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba buat untuk tutorial bagaimana cara memasukkan soal untuk SAT besok. Karena kita gunakan sistem yang baru ya, jadi untuk soalnya itu dimasukkan di Google Form yang sudah saya sediakan formatnya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengcopy dari format tersebut. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengklik link yang saya berikan, nanti tampilannya akan seperti ini, muncul di Google Drive Bapak Ibu. Ini harus login menggunakan akun Belajar ID. Jadi nggak bisa kalau tidak akun Belajar ID. Nah, ini akan muncul banyak sesuai dengan mapelnya. Nah, ini saya kasih contoh untuk misalkan mata pelajaran informatika ini. Bapak Ibu tinggal klik saja 2 kali. Nah, nanti akan terbuka jendela atau tampilan dari Google Form-nya. Yang Bapak Ibu lakukan itu hanya fokus di bagian soal. Untuk yang bagian awal ini tidak usah diganti-ganti, settingannya juga tidak usah. Nah, ini masuk ke bagian 2 ini. Nah, bagian 2. Oke. Nah, ini enggak usah. Nah, hanya fokus di sini. Di bagian 2 ada 4 tipe soal. Ada soal pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks ini, ada soal benar salah, dan ada soal menjodohkan. Mau Bapak Ibu gunakan semua tidak apa-apa, tapi biasanya 3, jadi nanti kalau yang tidak dipakai bisa dihapus. Nah, cara masukkannya bagaimana? Misalkan ini saya sudah siapkan ini untuk soal saya TIK misalkan ya. Nah, untuk soal TIK sudah saya siapkan. Saya ingin memasukkan soal pilihan ganda dulu misalkan. Jadi ini silakan Bapak Ibu klik sampai ada tampilannya seperti ini. Nah, ini silakan di copy, ini template soalnya. Ini. Jadi tinggal di copy ini buat duplikat pertanyaan. Nah, ini kan jadi 2, sudah diduplikat jadi muncul 2. Nah, ini Bapak Ibu masukkan soalnya di sini. Nah, misalkan ini saya masukkan soal nomor 1. Kita salin, tinggal kita paste di sini. Nah, ini sudah kita paste untuk pilihan jawaban sekarang. Nah, ini langsung kita masukkan 4-4-nya sini, nggak apa-apa. Kita copy, salin, terus pindah ke sini. Di pilihan A kita klik dulu soalnya, terus di pilihan jawaban ini tinggal kita masukkan ya, satu persatu. Kalau di komputer biasanya langsung 4 langsung bisa langsung ke bawah. Kan ini saya pakai tab jadi tidak bisa. Ya, jadi harus masukkan satu-satu.
Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah dimasukkan pilihan jawabannya, opsinya itu jangan lupa dikunci, dikunci dan masukkan poin nilai per soalnya. Jadi kita klik kunci. Nah, ini poinnya. Usahakan nanti kalau memasukkan poin itu sekiranya sudah dihitung terlebih dahulu. Jadi kalau di total itu poin maksimalnya adalah 100. Ini tinggal Bapak Ibu pilih saja, misalkan untuk soal ini saya kasih poin 5 misalkan. Dan jawabannya ini kan tadi dari template-nya. Kalau misalkan bukan ini ya tinggal Bapak Ibu klik. Kalau tadi saya kuncinya adalah C, jadi ini saya pindah ke C, ini saya hilangkan, diklik. Nah, kalau sudah selesai. Sudah. Itu, dan untuk soal selanjutnya juga sama. Misalkan ingin memasukkan gambar misalkan. Nah, saya ingin masukkan soal yang baru. Boleh Bapak Ibu copy dari atasnya lagi sini ya, template awalnya. Ini kalau nggak dipakai ya. Ini copy lagi, ini boleh duplikat, atau dari sini juga nggak apa-apa. Nah, ini diduplikat. Kalau pakai ini nanti berarti ininya dihapus kalau sudah nggak dipakai. Saya pakai yang ini saja. Jadi yang ini saya hapus. Ini, karena sudah tidak dipakai. Nah, sudah hilang. Saya kopas. Yang penting kan formatnya ini untuk soal pilihan ganda. Jadi saya kopas. Nah, saya ingin memasukkan. Ini sudah muncul 2 ya. Nah, saya ingin memasukkan soal dengan yang ada gambarnya misalkan. Nih, soal yang ada gambarnya. Soal nomor berapa? Nah, ini soal nomor 15. Nah, di Google Form itu gambar itu muncul di akhir biasanya. Ya, jadi kata-katanya kita masukkan terlebih dahulu. Misalkan ini saya copy dulu kata-katanya, soalnya semuanya. Jadi nggak bisa langsung dikopas. Ini tadi kita ganti, pilih semua, kita ganti dengan ini. Nah, kalau di sini kan ada tengah-tengahnya gambar, bawahnya lanjutan soal. Nah, kalau di Google Form itu nggak bisa. Jadi soal itu gambar itu nanti munculnya di paling bawah. Ini kita masukkan di sini. Nah, untuk memasukkan gambar tinggal klik icon gambar ini tinggal diklik, terus upload. Silakan dicari gambar yang sesuai dengan soalnya. Ini tadi ya, misalkan ini. Kita pilih. Nah, sudah. Ini tinggal kita masukkan pilihannya. Gambarnya tidak sama ya, mestinya bukan ini, tapi ini untuk contoh saja, tidak apa-apa. Nah, gambar ini biasanya juga bisa dipakai kalau misalkan untuk matematika ada persamaan, atau untuk di IPA ada equation, itu equationnya bisa di screenshot. Karena di ini tidak bisa numerik. Jadi kalau ada pangkat-pangkat, ada itu tidak bisa masuk di sini di Google Form. Jadi harus di screenshot, misalnya kuadrat pangkat 3 itu nggak bisa. Jadi harus di screenshot. Nah, untuk memasukkan gambar kita kuncinya B ya. Salin. Nah, kalau sudah jangan lupa ini kita kunci. Soal ini saya kasih poin 6 misalkan. Kuncinya B ini kita ganti.
jadi B, nih kita hapus, selesai. Nah gitu, dan begitu seterusnya untuk semua soal pilihan ganda. Terus untuk soal yang lain bagaimana? Untuk soal yang lain, misalkan untuk soal pilihan ganda kompleks, hampir sama pilihan ganda kompleks ya. Ini bisa, cuma nanti kalau pilihan ganda kompleks berarti jawabannya lebih dari satu. Misalkan saya cari dulu soal pilihan ganda kompleks. Ini kita cari soal pilihan ganda kompleks. Nah ini, misalkan ini ya. Salin soalnya. Ini saya enggak copy ya, tapi ini langsung saya rubah saat ini dari template-nya. Nanti kalau mau soal pilihan ganda kompleks lagi ya, ini yang kemudian kita copy formatnya. Nanti formatnya tetap. Nah ini, terus kemudian pilihan jawabannya ada di sini. Jawabannya adalah A dan B. A, C. Terus B, nah urut ya, tadi salah copy. B, terus C. Kalau sudah dimasukkan, tinggal jangan lupa kasih skor. Ini saya kasih skor 7 misalkan. Pilihannya A dan B, berarti yang C ini saya hilangkan, selesai. Sudah. Kalau ingin memasukkan soal pilihan ganda kompleks lagi, tinggal di copy lagi di sini. Nah ini tinggal diklik copy, jadi nah jadi dua kan. Ini yang kemudian kita ganti soal yang baru gitu. Saya hapus saja supaya tidak lupa. Nah yang ketiga untuk soal benar salah. Nah soal benar salah ini kalau saya biasanya langsung, ini bisa, ini untuk pernyataannya ya, ini untuk opsinya benar salah. Nah ini mungkin yang saya kasih contoh soal benar salah. Soal benar salah. Nah ini soal benar salah, di sini saya ada dari nomor 33, 34, 35, 6, 78 dan seterusnya sampai nomor 40. Lah ini boleh Bapak Ibu masukkan satu-satu, boleh langsung jadi satu soalnya, karena setiap soal nanti ada poinnya masing-masing, jadi sama saja. Saya misalkan saya masukkan jadi satu, semua soal nanti jadi satu format, jadi saya nggak usah copy paste berkali-kali. Ini saya salin pernyataannya. Jadi ini kita klik, ini perintahnya, soal benar salah kita ganti, misalnya pilihlah, tentukan pernyataan di bawah ini benar atau salah. Nah yang perlu Bapak Ibu ganti hanya ini, isi pernyataannya. Kolom yang benar ini yang perlu diganti, pernyataannya. Kolom benar salah ini tidak perlu diganti. Cukup biarkan seperti ini saja. Jadi pernyataan 1 untuk soal nomor 33 saya kopaskan di sini. Ini. Terus nomor 34 misalkan ini. Nah, nomor 35 boleh Bapak Ibu masing sendiri-sendiri, boleh jadi satu seperti saya ini juga boleh. Nih.
klik soalnya dulu. Nah, karena ini 4 3 6. Nah, kalau misalnya ada lagi yang perlu ditambahkan, kita langsung tambahkan baris, klik nomor 5 sini dan seterusnya. Nah, ini saya kasih contoh nomor 4 soal saja. Nah, ini kita lihat kuncinya dari 33 tadi apa? Benar, salah, benar, 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 salah, benar, benar. Nah, kalau sudah kita masukkan, berarti ini tinggal kita kunci. Klik di soalnya kalau misalnya gambarnya berubah, terus dipilih kunci jawaban. Nah, ini masing-masing pernyataan sudah ada kuncinya, benar, salah, benar, benar. Nah, poinnya semuanya saya buat satu misalkan, terus selesai. Nah, ya, soal menjodohkan gimana? Soal ini soal terakhir ya, menjodohkan. Kalau nggak dipakai, misalnya Bapak Ibu nggak pakai soal menjodohkan, ya nggak usah, nggak apa-apa. Soal menjodohkan ini biasanya bentuk soalnya misalnya menyatakan apa ya, singkatan atau istilah dan lain sebagainya. Jadi kalau ini dua-duanya harus dimasukkan untuk soal menjodohkan. Contohnya soal menjodohkan, misalnya ini soalnya, tentukan, pasangkan nama provinsi dan ibu kotanya dengan tepat. Atau nama provinsi di sebelah kiri dan nama ibu kota di kolom sebelah kanan juga boleh. Jadi nomor 1 ini harus sama ya Bapak Ibu. Dua-duanya diisi baik baris dan kolomnya. Misalnya ini provinsi pertama adalah Jawa Timur, terus yang kedua adalah Jawa Tengah, terus ini adalah Jawa Barat, terus ini adalah Bali. Kalau lebih ya silahkan. Ini saya isi Semarang, terus ini saya isi Denpasar, terus ini saya isi Surabaya, terus berarti yang belum adalah Bandung. Nah, kalau sudah diisi semua jangan lupa dikunci. Nah, Jawa Timur kuncinya di Surabaya, ini kita pilih Surabaya. Jawa Tengah itu Semarang, Jawa Barat Bandung, Bali dan Pasar. Poinnya bisa diganti di sini, terserah Bapak Ibu, saya buat satu semua. Oke. Nah, sudah, itu cara pengisiannya. Sudah, kalau sudah semua soal diisi, ya sudah, dibiarkan saja, tidak usah mengatur yang lain. Nanti sudah cukup seperti itu. Kalau mau melihat tampilannya itu bisa diklik ini tanda mata. Ini tampilan nanti soal yang dilihat oleh siswa. Nah, misalnya ini harus pakai Belajar ID ya. Hakim ini saya tunjukkan saja. 4. Ini SN-nya saya pakai berikutnya. Nah, ini soalnya. Nah, ini latihan soal gambar. Ini soal yang benar salah. Ini soal yang pilihan ganda. Ini soalnya nanti diacak Bapak Ibu, jadi tidak usah memberikan nomor di soalnya. Dan ini untuk soal menjodohkan tampilan seperti ini. Jadi sedikit tips saja untuk soal menjodohkan, karena tampilannya seperti ini. Kalau pernyataannya ada yang panjang ditaruh di pernyataan, istilahnya ditaruh di pilihan yang ini, yang di baris ini. Jadi kalau di soal menjodohkan ini, kalau misalnya ada pernyataannya panjang itu diletakkan di baris. Ini untuk yang kalimatnya pendek, supaya tidak lebih rapi begitu tampilannya. Jadi ini barisnya pernyataan panjang, itu yang istilahnya pendek. Ya, kalau sudah, ya saya kira itu saja mungkin cara untuk memasukkannya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa komunikasi dengan kemarin tim MGMP yang untuk yang kelas 9 buat soal juga sama seperti ini.
bisa ditanyakan di anggota MGMP yang kemarin buat soal, atau bisa langsung tanya ke saya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.